Ketika kita tersinggung karena merasa apa? Kita merasa bahwa kita itu lebih tinggi dari orang lain, sehingga ketika ada orang lain merendahkan kita, menganggap ada orang lain yang lebih dari kita, ora penak atine, gampang tersinggung. Yang kedua adalah keinginan dipandang baik oleh orang lain, ya. Ketika sikapnya orang lain berbeda, enek wong telu ki, ya siji, loro, telu. Kae karo kono senyum karo aku ora. Cek musuh. Sumut kan akhirnya jengkel. Jane ning ngopo sih karo aku kok iso aku ora disenyumi? Heeh, akhirnya. Karo Mbak Maria kok senyum karo aku kok ora. Tersinggung aku. Yang kemudian porsi dunia lebih besar kita pikirkan dibandingkan kita menyadari bahwa dunia itu hanyalah sementara. Lain mikiri jabatan teman-teman, lain mikiri kehormatan teman-teman. Ya. Jadi ketika kita tidak dihormati sesuai jabatan kita tersinggung. Keempat, yaitu ketika kita mudah tersinggung, itu ada indikasi bahwa hati kita masih kurang lapang untuk memaafkan orang lain. Ya gimana sih supaya sifat tersinggung kita bisa kita redam. Wong tersinggung ini wajar kok, wong marah ki wajar, wong ngamuk juga ya wajar kan itu. Mau sikile diinjek orang ngamuk, sopo? Iya kan? Orang kita disindir orang kok kita nggak tersinggung, ya tersinggung. Itu manusiawi. Kita punya potensi semua. Yang pertama, belajar melupakan. Ya, melupakan apa? Melupakan nek dhewe duwe klambi. Ya. Sing burete baju burete dilepas. Sing dadi dokter baju doktere dilepas. Sing dadi pejabat baju pejabatnya dilepas. Nek wis neng majelis taklim ya wis dadi siji. Sing menjadi ketua adalah ketua majelis taklim, senajan dia bukan seorang pejabat di luar. Gitu loh. Jadi ketika kita berhubungan dengan orang lain, berinteraksi dengan orang lain, buka bajune supaya tidak tersinggung. Yang kedua, kita harus melihat bahwa apapun yang dilakukan orang lain kepada kita itu bermanfaat. Ya. Apapun yang orang lain lakukan kepada kita itu akan bermanfaat untuk kita. Teman dengan siapapun ambil sisi manfaatnya. Itu suatu cara untuk mendidik diri kita sendiri. Kemudian yang ketiga, kita harus berempati. Andaikan saya menjadi dia, gimana perasaan saya? Nek ngomongi wong kon sabar penak. Jajalan kan gitu kan ya. Bagaimana ketika saya di posisi seperti itu, bisa nggak saya sabar? Gitu ya. Jadi supaya kita bisa meredam rasa ketersinggungan kita, ya, munculkan empati pada diri kita. Bagaimana ketika saya berada di posisi dia? Bisa nggak saya sesabar dia? Bisa nggak saya setabah dia? Bisa nggak saya setegar dia? Bisa nggak saya tidak marah, kan itu kan? Jadi itu kita berempatinya begitu. Kemudian yang keempat adalah jadikan penghinaan orang lain sebagai ladang peningkatan kualitas diri. Jadi tidak selamanya pujian akan menyenangkan, ya. Tidak selama pujian itu akan membuat kita baik. Terkadang pujian itu sendiri sebagai ujian kita untuk menjadi baik atau tidak. Kita terkadang terlena dengan pujian orang lain. Maka ketika kita tidak dipuji, kita merasa tersinggung. Makanya ketika ada orang yang menghina kita, ada orang yang ngomongin kita, anggap aja itu dalam upaya untuk meningkatkan kualitas diri kita. Kualitas diri kita untuk menjadi lebih baik. Ya.